Udara pantai Jawa yang beraroma garam menyimpan rahasia. Ia membisikkan kisah tentang dunia tersembunyi di bawah ombak. Disinilah Laras tinggal. Sebuah desa nelayan kecil adalah satu-satunya dunianya. Hidupnya sederhana, diatur oleh pasang surut air laut dan kemurahan hati lautan. Laras berbeda. Dia selalu merasakan tarikan laut, seperti panggilan sirene di jiwanya. Anak-anak lain menertawakan ceritanya. Cerita tentang bayangan yang menari di sudut matanya. Cerita tentang suara-suara yang bergema dalam deburan ombak. Lautan menahan pandangannya. Ia berbicara kepadanya dalam bahasa yang hanya dia yang mengerti. Lautan menjanjikan takdir yang jauh berbeda dari kehidupan yang dikenalnya. Dan seiring bertambahnya usia Laras, bisikan laut semakin kuat. Bisikan itu mulai merasuk ke dalam mimpinya. Mimpi yang terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Lautan memenuhi tidur Laras. Mimpi yang jelas membawanya ke istana karang dan hutan rumput laut yang berkilauan. Seorang wanita dengan mata zamrud dan gaun hijau yang mengalir menghantui malam-malamnya. Suaranya, seperti lautan itu sendiri, menakutkan sekaligus memikat. Laras menceritakan mimpinya pada neneknya, seorang wanita yang dibentuk oleh laut dan dipenuhi oleh ceritanya. Neneknya mendengarkan dengan tatapan mengerti di matanya. Dia mengenali tanda-tandanya, bisikan darah kuno. Wanita tua itu memegang tangan Laras. Sentuhannya dipenuhi dengan kebijaksanaan dari generasi ke generasi. Kau membawa darah Ratu Laut, bisiknya. Suaranya gemetar dengan hormat dan takut. Darah Kanjeng Ratu Kidul mengalir di pembuluh darahmu. Laras merasakan getaran menjalari tulang punggungnya. Cerita masa kecilnya, yang dianggap hanya dongeng, tiba-tiba terasa sangat nyata. Beban garis keturunannya, takdirnya, mulai membebani pundaknya yang masih muda. Kabar tentang leluhurnya menghantam Laras seperti gelombang pasang. Tiba-tiba kejadian aneh di masa kecilnya menjadi masuk akal. Bayangan, suara, mimpi, semuanya adalah bagian dari warisannya. Dia adalah keturunan Kanjeng Ratu Kidul, Ratu mitos Laut Selatan. Ketakutan bercampur dengan rasa heran yang aneh di dalam dirinya. Lautan, yang dulu menjadi sumber kenyamanan, kini menyimpan arus ancaman. Itu adalah bagian darinya, namun juga memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Laras mengetahui tentang perjanjian yang dibuat beberapa generasi yang lalu. Sebuah perjanjian antara leluhurnya dan Ratu Laut, ikatan yang memberi keluarganya kemakmuran sebagai imbalan atas sumpah darah. Sumpah yang sekarang jatuh pada Laras untuk dipenuhi. Dia harus menjadi penjaga antara dunia manusia dan alam laut. Tertarik oleh kekuatan yang tak tertahankan, Laras mendapati dirinya berdiri di tepi laut suatu malam. Ombak menerjang pantai, ritmenya selaras dengan detak jantungnya. Bulan melukis jalur perak di atas air, memanggilnya untuk maju. Dia melangkah ke ombak, air dingin mengejutkan kulitnya. Saat ombak menutupi kepalanya, Laras merasakan kedamaian yang aneh. Dia turun lebih dalam. Dasar laut mulai terlihat. Terumbu karang penuh dengan kehidupan. Warna-warna cerah mereka diterangi oleh cahaya yang tak terlihat. Dan kemudian, dia melihatnya. Sebuah istana megah, terbuat dari karang dan mutiara, muncul dari dasar laut. Ini adalah pusat kerajaan Ratu Kidul, tempat keindahan yang menakjubkan dan kekuatan kuno. Istana itu berdenyut dengan energi yang menakutkan sekaligus menggembirakan Laras. Dia telah menemukan takdirnya, tetapi dengan harga berapa? Seiring berlalunya hari, Laras merasakan hubungannya dengan laut semakin dalam. Dia menemukan bahwa dia memiliki kekuatan di luar pemahaman manusia. Dia bisa mengendalikan pasang surut, memerintah makhluk laut, dan menyembuhkan dengan sentuhan. Tetapi dengan kekuatan ini muncul harga yang mengerikan. Lautan adalah nyonya yang berubah-ubah. Suasananya seperti suasana hati Laras sendiri bisa berubah dalam sekejap. Dia terikat oleh hukum kuno, dilarang mengungkapkan sifat aslinya kepada manusia biasa. Melakukannya akan mengganggu keseimbangan antara dua dunia, dengan konsekuensi yang mengerikan. Beban tanggung jawabnya menekan Laras. Dia terpecah antara kehidupan manusianya dan tugasnya ke laut. Gadis riang yang dulu telah lenyap, digantikan oleh seorang wanita muda yang dibebani dengan takdir yang tidak pernah diinginkannya.